Selamat datang di konten saya. Silahkan tonton sampai habis biar nggak salah paham, terutama Kadun. Bletak! Ya, kalau ngomongin Fadlizon ini bajunya aja yang Gerindra, aslinya sih dalamnya sih PKS kayaknya. Apa yang Anies lakukan, Fadlizon selalu setuju. Nggak tahu apa kaitannya, padahal Anies kan bukan kadernya Gerindra ya, justru dia lebih dekat ke PKS. Tapi Fadlizon selalu membantu terkait dengan kasus ACT misalnya. Fadlizon juga mendukung Anies untuk tidak membubarkan ACT. Padahal udah jelas-jelas ACT pusatnya itu justru dibubarin oleh Kemensos. Ya, ini yang saya mau bilang sebelum ngomongin Fadlizon, tapi harusnya sih kita tahu dulu bahwa ada hal-hal yang secara prinsip itu tidak dilakukan oleh Anies. Anies tidak adil terhadap dua kasus besar. Ya, pemimpin itu kudu adil katanya. Tentu ini jauh panggang dari api kalau bicara soal Anies. Seingat saya sih, Anies sih mana yang menguntungkan aja, istilahnya oportunis lah ya. Anies ini kalau di Surabaya pasti bakalan sering denger kata oportunis. Terutama kalau lagi di warung makan. Nih, misalnya gini, mau makan apa Nis? Tuh ada pecel Nis, tuh ada rujak cingur Nis, tuh ada opor tuh Nis. Nah, misalnya kayak gitu, oportunis. Ya, memang gaya pejabat itu beda-beda. Ada yang pengen cari selamat buat dirinya sendiri, ada yang pengen menyelamatkan banyak orang. Beda-beda itu tergantung nafsu mau nyapres apa enggak. Ada dua kasus yang lumayan viral yang terjadi di Jakarta belakangan ini. Beda kasus meski ada sedikit persamaan. Dua-duanya melibatkan uang yang besar, perhatian yang besar, dan bersinggungan dengan agama yang besar. Yaitu kasus iklan Holy Wings dan kasus yang memalukan kemplang duit sumbangan ala aksi cepat tanggap alias ACT. Meski yang terakhir menurut saya ya, bukti-bukti kuat menunjukkan lebih memalukan dari yang satunya. Ya, yang saya mau sorot adalah perilaku Pemprov DKI, tentu saja pola tingkah gubernurnya yang seolah menerapkan standar ganda terhadap dua persoalan ini. Akibat ulah sebuah iklan minuman keras Holy Wings langsung ditutup oleh Anies. Semua cabang, semua gerai Holy Wings di Jakarta ditutup tanpa babi bu, tanpa ampun. Beribu karyawannya limbung, nggak tahu harus gimana dan kemana. Anies nggak peduli. Berbagai kesalahan izinnya dicari, kudu ditemukan ini. Kesalahan harus segera dihukum. Anies Baswedan terlihat sangat lugas, tegas, dan beringas pada masalah Holy Wings. Lalu ada yang namanya aksi cepat tanggap sebuah yayasan yang memperoleh izin operasional dari PT SP DKI Jakarta. Penyalahgunaan uang bantuan oleh ACT diungkap majalah Tempo. Bahkan Kemensos sudah mencabut izin pengumpulan uang dan barang atau PUB. PPATK juga telah menyebutkan bahwa telah membekukan 300 rekening yayasan ACT di 33 lembaga penyedia jasa keuangan. Apakah Anies selugas, setegas, dan seberingas pada masalah Holy Wings? Tunggu dulu saudara. Anies Baswedan tidak mencabut izin yayasan ACT yang di Jakarta. Alasannya apa? Dia menghargai proses hukum, harus berdasarkan data katanya. Berbagai alasan dikemukakan agar ACT bisa terus beroperasional. Tidakkah bisa dicabut izin sementara sampai proses hukum selesai misalnya? Adakah Anies menggunakan standar ganda untuk Holy Wings dan ACT? Anies begitu tegas, lugas, dan beringas dalam mencari alasan pembenaran penutupan Holy Wings. Kasus Holy Wings dengan kasus ACT ini bisa diperdebatkan secara berbeda. It's okay, nggak masalah. Tapi bisa juga ada persamaan dari keduanya. Bedanya, satu adalah perusahaan bisnis bar dan klub. Mungkin di mata Anies ini Holy Wings ini adalah sekumpulan orang berdosa yang hanya memikirkan hedonisme dan tidak mengindahkan nilai agama yang dianutnya. Para pelakunya makhluk yang tidak memiliki predikat tokoh agama seperti ustadz atau pendeta misalnya. Sementara itu ACT adalah lembaga bantuan atau filantropis internasional lagi dan dikelola oleh tokoh-tokoh agama suci, kawan-kawan Anies, bersih. Pendiri dan pengelolanya adalah Ustadz. Ya Ustadz Ayudin yang ganteng dan penuh wibawa itu.
Seorang ustadz yang tahu diri dan hanya mengambil jatahnya saja. Pernyataan pendirinya yang mengambil gaji 250 juta sebulan. Ingat, cuma 250 juta sebulan. Nggak banyak-banyak. Pokoknya asal cukup buat makan saja. Bahkan mobil hanya Alphard, Pajero, dan CR-V loh. Mobilnya bukan Innova atau Avanza. Dia Ustadz Ahyudin. Maunya sederhana saja. Masa mau pakai Innova? Itu kemewahan. Nah, dari keterangan Barreskrim Polri, ACT menyalahgunakan bantuan dan santunan dari Boeing korban pesawat Lion sejumlah 136 miliar. Mereka mengambil uang santunan tersebut untuk digunakan membayar gaji yang menurut pendiri ACT itu bagiannya saja. Ini emang mereka berhak nih memakai bantuan dan santunan untuk korban Lion menjadi gaji dan fasilitas pengelola yayasan yang katanya buat amal itu. Anies mana paham yang kayak gini. Selamat datang di Posisi 6 FM bersama saya, Mas Yobray. Tarik Bambang, sedikit disenggol lapor polisi, padahal doyan nyenggol tanpa basa-basi. Orang ngebanyol, kok disomasi. Oh sial, semua salah Jokowi. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Bangsat! Yo, sobat oposan di seluruh Nusantara. Ya, dua usaha sama-sama viral, sama-sama ditutup pemerintah, tapi perlakuannya berbeda kalau di Jakarta. Soal ACT, dari data yang diungkapkan oleh majalah Tempo, cukup jelas. Unsur pelanggaran hukumnya jelas. Lalu data apa lagi yang dibutuhkan oleh Anies untuk mencabut izinnya ACT? Oh iya, lupa saya. Kan tekanan publiknya beda. Harusnya sih, ya harusnya. Kalau belum cabut izin ACT secara permanen, ya minimal pencabutan izinnya sementara lah. Anies Baswedan seakan memperlakukan standar ganda untuk kesalahan Holywings dan ACT. Jelas aja publik waras, jadi banyak asumsi dan dugaan. Apakah karena Anies menjadi bagian dari influencer ACT? Yaitu orang yang ikut memasarkan lembaga donasi kebanggaan kadrun itu. Apakah faktor kerjasama dan kepentingan ACT dengan Anies Baswedan menjadi alasan dan pertimbangan untuk tidak mencabut izinnya? Ini asumsi publik. Karena seharusnya kalau kita bicara pelanggaran hukum dan izin, nggak ada itu faktor subjektif. Meski di lapangan kenyataannya emang sering nih kayak gitu ya. Tapi tentunya nggak bisa begitu. Kalau ditemukan pelanggaran yang prinsip, kita dukung semua upaya penegakan hukum terhadap Holywings. Kesalahan itu harus dihukum. Tapi apa iya kudu ditutup? Bahkan semua cabangnya. Lebay. Iya sih, ya nutup itu gampang. Hitungan jam, kasih surat dan spanduk, segel, selesai. Dan Anies bisa lanjut kampanye capres lagi. Ya nggak peduli berapa ribu karyawan yang PHK dan menderita, mana paham dia, mana peduli. Apakah suara yang membela ACT yang mengatakan kalau ada tikus di lumbung, jangan lumbungnya yang dibakar, itu tidak berlaku untuk Holywings? Kan karyawan yang salah dari Holywings juga sudah diproses hukum. Harusnya biarkan Holywings sebagai lumbung yang mempekerjakan ribuan orang dibiarkan bebersih diri, dan kemudian mereka akan bebenah untuk maju lagi, berbisnis lagi, karyawan makan lagi. Ini yang kemudian kita maksudkan, Anies nggak adil, standar ganda coy. Apakah standar kalau ada tikus, jangan lumbungnya dibakar hanya untuk membela ACT, namun untuk Holywings kasus lainnya tidak berlaku? Menurut saya, Anies sepertinya terjebak dalam standar ganda itu. Yang mana gandanya bukan ganda campuran lagi. Emangnya bulu tangkis. Ya, Holywings langsung bertindak tegas dan hukum diberlakukan. Juga dilanjut dengan penutupan semua gerai di Jakarta. Tapi ke ACT dia minta tunggu dulu. Dia bilang kudu ada berbasis data, entah apa namanya, harusnya ya dia yang punya pertimbangan akhir, kan dia gubernur. Bahkan kadrun bilang gubernur rasa presiden. Meskipun banyak yang bilang dia gubernur rasa kadrun. Tarik ke Bambang.
Mau kemana kawan, tanpa arah tujuan, cari masalah rawan, urus saja Ya. masa depan. Pemimpin yang adil tidak akan melakukan standar ganda. Itu saja. Apa yang terjadi pada kasus satu dan lainnya, ya diperlakukan sama, sesuai, dan terukur, bukan berat sebelah. Memang nggak mudah jadi pemimpin yang cuma condong ke kelompok tertentu karena merasa berjasa membantunya ketika pilkada dulu. Kalau seperti ini bagaimana Anies akan maju jadi capres? Berbahayalah. Yaitu ketika Anies hanya condong ke kelompok bisnis tertentu dalam menegakkan aturan di lapangan. Mengerikan. Ini terkait hajat hidup orang banyak. Anies terlihat sekali membenci Holy Wings. Dan di sisi lain, ada kerjasama dengan ACT. Bahkan bukan cuma kerjasama, Anies bahkan ikut memasarkan ACT. Sampai pakai rompinya segala. Sepertinya Anies suka pakai rompi nih, kode alam nih. Atau Anies ini menurut kata-kata Fadlizon yang di depan tadi saya sampaikan, untuk tetap menggandeng ACT di DKI karena ACT pernah ke Palestina, kata Fadlizon. Yang mana ada pertimbangan hukum dikalahkan dengan hanya karena pernah ke luar negeri. Fadlizon. Sama ruwetnya sama Anies. Demikian Oposisi 69 FM. Terus bersuara untuk keadilan di Indonesia. Salam bletak! Tarik ke Bambang! Tarik Bambang. Sedikit disenggol lapor polisi, padahal doyan nyenggol tanpa basa-basi. Orang ngebanyol, gue mesti nyebut Fadlizon. Oh sial, semua salah Jokowi. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Bangsat! Kita dukung aksi melawan intoleran, radikalisme, dan juga terorisme demi Indonesia yang lebih baik dengan cara subscribe di kanal 245 TV. Makasih. Mau kemana kawan, tanpa arah tujuan, cari masalah rawan, urus saja masa depan.